Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini tentunya masih selalu setia ya, dan di segmen terakhir ini kita akan tetap lanjutkan ngobrol kita bersama dengan Zikri. Di sini Tengku Abdul Zikri Maulana. Kalau dari nama ini ada keturunan-keturunan Acehnya Zikri ya? Ya, ayah dari Oke. Aceh. Oh, ayah dari Iya, Aceh. betul. Oke, berarti kalau ibu Bengkulu. Ya, kalau ibu sebetulnya Mm-mm. dari Bengkulu, tapi Mm-mm. kalau apa ya kakek kakek Mm-mm. dari ibu itu Mm-mm. dari Kuningan, Jawa Barat. Oke, berarti kedua orang tua ini perantau ya di Iya, Bengkulu. betul betul. Oke, kalau saat ini orang tua tinggal di Kota Di Bengkulu Bengkulu. Utara. Oh, di Bengkulu Utara. Iya, Oke, kalau Zikir berarti ngekos ini iya selama kuliah. ngekos di sini. Oke, kuliahnya adalah di Fakultas Hukum nih, pemirsa. Jadi memang ketertarikan Zikri akan bidang, bisa dibilang adalah ini bidang-bidang ranah hukum juga Iya, ya. betul betul. Apakah dari selama Zikri belajar di pelajar Islam Indonesia ini, itulah yang membuat Zikri akhirnya memilih Fakultas Hukum? Itu salah satu alasan juga nggak, Zik? Sebetulnya enggak juga sih, karena Zikri di SMK kan. Hmm. Zikri latar belakangnya itu dari SMK. Zikri SMK itu jurusan multimedia. Oke. Nah, jurusan multimedia. Zikri itu lolos di SNBT, Seleksi Hmm. Nasional Berbasis Tes kan. Oke. Jadi tes di Universitas Bengkulu kemarin itu ada dua pilihan. Pilihan pertama informatika, pilihan dua ilmu hukum. Oh, Jadi oke. memang betul-betul menyesuaikan. Sekiranya Rana Zikri kemana sih? Hmm. Rana Zikri yang pertama itu kan karena memang jurusan multimedia. Jadi pengen masuk ke informatika. Hmm. Nah, yang kedua Zikri menyesuaikan. Oh, Zikri udah punya latar belakang di organisasi. Hmm. Kayaknya dengan Zikri mempelajari kebijakan-kebijakan yang dibuat Betul. pemerintah, Hmm. ini makin mendukung ke depannya. Itulah kenapa alasannya ambil ilmu hukum. Nah, ternyata rezeki dari Allah itu keterimanya di pilihan kedua di ilmu hukum. Oh, oke, ilmu hukum di Ya, Universitas Bengkulu ya. betul. Oke, wah ini calon-calon politikus handal ini ya. Karena memang dari usia sejak dini, bahkan belum ada KTP pun sudah masuk organisasi. Pada saat itu ketua OSIS, Iya, betul. dan begitu setelah tamat SMA, pada saat itu juga berarti pada saat menjadi ketua pelajar Islam Indonesia Bengkulu Utara masih sekolah pada saat itu berarti. Masih itu masih Oh, kelas 2 SMK. 2 SMK. Iya. Berarti ketua OSIS iya, berarti ketua pelajar Islam Indonesia Bengkulu Utara juga iya. Iya, betul. Dan sekarang menjadi ketua umum untuk seprovinsi Bengkulu nih, pelajar Islam Indonesia. Dan mudah-mudahan kedepannya setelah nanti 2025 selesai masa jabatan Zikri bisa menjadi ketua besar. Pengurus Oh, besar. pengurus besar kita Iya. sebutnya ya. Amin. Pengurus besar pelajar Islam Indonesia. Berarti kalau untuk mabesnya, markas besar atau Sekretariat. sekretariat nasionalnya ada di mana, Zikri? Ada di Menteng 58 Jakarta Pusat. Oh, oke. Toko-toko nasional banyak nih pemirsa yang alumni dari pelajar Islam Indonesia. Nah, kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Zikri. Tadi kan kita bahas mengenai untuk kontribusinya terhadap pendidikan dan juga terhadap generasi muda. Ini kan banyak sekali yang sudah diberikan. Salah satunya adalah yang sangat menarik untuk beasiswa untuk kader-kader dari pelajar Islam Indonesia. Salah satu penerima beasiswa adalah Zikri di sini ya. Sebagai perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Nah, kalau ditanya untuk kontribusi untuk kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, kalian ini hanya sebatas untuk ke sesama pelajar atau ke mahasiswa, atau memang ke hubungan sosialnya ini juga ada kontribusinya, Zikri? Nah, dan juga kontribusinya seperti apa nih? Baik, jadi untuk tentunya sebagai organisasi pengkaderan kami juga nggak hanya sebatas fokus ke pendidikan. Kami tetap memberikan prioritas kami kepada masyarakat juga. Nah, ada namanya agenda nasional itu dari pengurus besar PKP, Perkampungan Pelajar. Nah, jadi Perkampungan Pelajar itu agenda nasional yang biasanya akan dilihat nih dari nanti pengurus wilayah akan mengeluarkan kira-kira daerah-daerah mana yang memang dirasa tertinggal dan bisa diadakan pengabdian di sana. Nah, jadi pengabdiannya itu karena tingkat nasional akan diambil tiap provinsi satu orang atau berapa orang perwakilan. Seperti ini ya, KKN kalau di ya, kampus betul, ya. betul, seperti KKN. Nah, selain itu juga kalau misalnya di tingkat regional, di tingkat wilayah, provinsi, kabupaten dan yang lainnya, itu ada yang namanya di training kedua di leadership intermediate training setelah mereka menjadi anggota. Leadership intermediate training itu akan difokuskan kepada pengabdian masyarakat. Mungkin sedikit cerita, ketika Zikri leadership intermediate training, Zikri waktu itu
leadership intermediate training di Lampung, di Kabupaten Pesawaran. Berarti ini senasional pada saat itu? Iya, betul. Jadi di Lampung, di Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan. Nah, jadi kami di situ selama leadership intermediate training kami melakukan banyak kegiatan sosial seperti sosialisasi pentingnya pendidikan, sosialisasi anti kekerasan, anti narkoba. Bahkan kami sampai sempat menghidupkan remaja Islam musolah yang ada di desa itu. Karena remaja Islam musolahnya Rismus, singkatannya, Rismus desa tersebut waktu itu sedang vakum. Jadi mereka perlu suatu terobosan, suatu ide, suatu pergerakan yang bisa menghidupkan mereka kembali. Kami juga memberikan pengajaran kepada Taman Pendidikan Al-Quran, TPA-TPA yang ada di desa. Kami juga melakukan sesi diskusi dengan remaja-remaja yang ada di sekitar, sehingga problem-problem yang ada sekiranya bisa kami selesaikan dalam 7 hari itu, kami selesaikan bersama. Kami duduk bersama, kami rundingkan sekiranya solusinya seperti ini. Kami bertukar pikiran, seperti itu kira-kira. Jadi walaupun waktunya singkat, hanya 7 hari, iya, tapi betul. banyak aktivitas kegiatan yang kalian lakukan gitu. Baik itu ke remaja yang ada di sana, terus juga para orang tua, bagaimana caranya untuk menghindari narkoba ke anak-anaknya, terus juga kekerasan terhadap rumah tangga, KDRT gitu ya. Dan tahun ini, itu di tahun ini berarti Zikri? Kalau untuk leadership intermediate training Zikri di tahun 2021 juga. Iya. Oke. Dan tentunya ini rutin setiap tahun dilakukan? Iya, rutin. Kalaupun sekiranya tidak di dalam agenda training, pasti kami juga melakukan sosialisasi yang berbasis ke desa, berbasis ke sekolah, sehingga pasti bukan hanya dari bidang pendidikannya saja, ke masyarakat sebagai bentuk perpanjangan dari pembentukan pendidikan yang lebih baik, itu tetap kami lakukan. Oke, luar biasa sekali. Berarti banyak yang sudah dilakukan kontribusinya terhadap kemajuan, bisa dibilang kemajuan untuk negara ini ya, karena kalian bergeraknya dari berbagai macam aspek gitu. Aspek sosial ada, pendidikan ada, agama apalagi gitu. Nah, ini Zikri ini kan sebagai ketua umum untuk pengurus wilayah Provinsi Bengkulu ini kan 1 tahun lagi nih, 2025. Betul. Nah, untuk proker, program kerja yang belum terlaksana nih, apa yang akan Zikri lakukan bersama dengan teman-teman di Pelajar Islam Indonesia? Mungkin karena fokus utamanya masih sama, yaitu mewujudkan eksistensi. Jadi memang target kami selama 1 tahun ke depan itu bahwa kami dari PII pun bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak sekolah. Kami bisa terjun langsung ke ke sekolah-sekolah tanpa harus ada lagi rasa kekhawatiran dari teman-teman pelajar, teman-teman sekolah, bahkan masyarakat. Mungkin harapannya itu, sehingga pastinya dengan program-program dukungan seperti PII Goes to School, dengan sosialisasi yang akan kami adakan, dengan kegiatan training, itu harapannya semoga PII itu bisa langsung memberikan dampak lah kepada teman-teman pelajar, kepada teman-teman masyarakat, tanpa ada sedikit rasa kekhawatiran. Karena kalau misalnya pun kembali kita tarik ke belakang tadi, kalau misalnya pun kegiatan kami sekiranya tidak berorientasi ke arah yang buruk, tidak mungkin kami mendapat izin dari badan hukum, sekiranya seperti itu. Legalitas semua sudah ada gitu. Iya, ini juga berdiri sudah puluhan tahun gitu. Setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, lahirlah Pelajar Islam Indonesia, dan juga dari tokoh-tokoh nasional pun juga banyak ini yang alumni dari Pelajar Islam Indonesia. Jadi memang organisasi ini adalah tujuannya sangat bagus sekali gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan untuk program kerja setahun ke depan berjalan dengan lancar, semakin eksis di Bengkulu ini dari Pelajar Islam Indonesia, semakin banyak nih pelajar-pelajar yang tergabung karena mereka ingin belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana mungkin belajar organisasi, terus juga menjadi orang yang pribadi lebih baik lagi. Dan juga untuk Zikri sendiri, mudah-mudahan nih akan segera menjadi ketua umum nasional ya. Berarti kalau menjadi ketua pengurus besar, sebagai ketua umum Indonesia gitu, akan pindahkah atau tetap stay-nya di Bengkulu ini? Karena kan otomatis mungkin urusannya akan banyak ke sekretariat yang ada di Jakarta. Betul. Jadi kalau untuk BPH biasanya Badan Pengurus Harian, jadi Badan Pengurus Harian itu kan ada ketua umum, bendahara, sekretaris umum, baru ada ketua bidangnya masing-masing. Nah, mereka itu di ketentuan pasti harus berdomisili, sehingga kecuali staf. Nah, staf itu kalau untuk pengurus besar biasanya akan dibagi stafnya per regional.
Jadi staf pengurus besar itu pasti ada di setiap provinsi untuk memonitoring teman-teman yang wilayah. Nah, biasanya diambil sesuai dengan provinsinya masing-masing. Sekiranya siapa yang akan dijadikan staf di provinsi tersebut. Kalau misalnya menjadi BPH pasti harus berdomisili. Termasuk Zikri kemarin menjadi ketua umum Provinsi Bengkulu, Zikri harus berdomisili di Kota Bengkulu. Karena keperluan keorganisasian itu banyak di Kota Bengkulu. Oke, berarti nanti kalau memang jodohnya rezekinya menjadi ketua umum nasional Indonesia gitu, berarti harus ya mau nggak mau dari kampusnya bakal pindah gitu ya, terus juga domisili juga bakal pindah juga gitu. Nah, dan mudah-mudahan itu akan tercapai ya. amin. Karena ini adalah ya langkah berikutnya Zikri ya. Karena tujuannya jadi dari ketua umum yang ada di daerah ini di provinsi akan menjadi ketua umum nasional gitu, dari pelajar Islam Indonesia. Luar biasa sekali Zikri ngobrol kita di siang hari ini dan pastinya mudah-mudahan bisa membuka wawasan untuk teman-teman pelajar. Jadi untuk teman-teman pelajar nih yang ingin menambah wawasannya tentang bagaimana cara berkoordinasi, bisa juga langsung gabung menjadi pelajar Islam Indonesia ya. Langsung aja bisa follow Instagramnya sekarang, pelajar PII Bengkulu. PII Bengkulu. Iya. Oke, berarti hanya PII Bengkulu. Bengkulu. Iya. Oke, Zikri terima kasih banyak. Ya, terima kasih Sudah kembali, ngobrol-ngobrol ya, di Kak. siang hari ini. Ya, Sukses terus untuk Zikri bersama dengan terima kasih. teman-teman di pelajar Islam Indonesia Bengkulu. Terima Dan kasih. salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak pemirsa Opini sudah menyaksikan episode di kali ini ngobrol bersama dengan anak muda yang luar biasa Tengku Abdul Zikri Maulana, dan jangan lupa untuk Anda selalu nonton terus Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.